Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk melakukan riset bisnis yang benar untuk pemula, sehingga bisnis teman-teman bisa melejit, bertumbuh, dan berkembang sesuai dengan analisa bisnis yang sudah dilakukan. Materi yang akan saya sampaikan ini akan sangat berguna untuk kalian, para pebisnis pemula, maupun yang sudah cukup mengerti mengenai dunia usaha. Silahkan simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman dapat terus informasi terbaru mengenai channel ini. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Setelah pada video sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bagaimana caranya agar bisnis teman-teman bisa bertahan dan juga cara mencari ide bisnis yang tepat, kali ini saya akan menjelaskan gimana sih caranya meriset sebuah bisnis untuk memvalidasi apakah bisnis yang akan atau sudah dijalankan oleh teman-teman ini sudah dinilai tepat atau belum, baik secara produk atau target market yang teman-teman tuju. Hal ini penting untuk kalian pahami, karena ini tuh hal yang paling mendasar tapi efeknya dalam bisnis yang teman-teman jalanin itu cukup besar. Ini karena masih banyak di luar sana para pebisnis pemula yang kebingungan untuk menjual produknya kepada siapa, atau tidak yakin apakah produknya bisa dijual atau tidak. Udah yakin produknya bakal laku, tapi ternyata tidak ada respon positif dari market, dan kesalahan dalam memilih target market produknya. Pada video yang sudah saya buat sebelumnya, saya bilang kalau ketika teman-teman udah tahu masalah apa yang teman-teman temukan, tugas teman-teman selanjutnya yaitu melakukan riset pendahuluan, yaitu memastikan kalau masalah yang teman-teman temukan itu memang butuh sebuah penyelesaian. Jadi, bagi kalian yang belum paham atau memang belum nonton videonya, ada baiknya kalian tonton dulu video penjelasannya, jadi kalian bisa mudah untuk memahami materi kali ini. Jika sudah, tugas kalian sekarang yaitu menemukan minimal 50 orang, baik yang dikenal ataupun enggak, dan tanyakan tentang masalah yang teman-teman dapat tersebut. Dari 50 orang tadi, minimal kalian harus dapat jawaban iya dari 30 orang, sebagai bukti bahwa masalah itu benar dan bukan hanya perkiraan kalian aja. Mungkin bagi kalian yang lagi dengerin penjelasan ini, ngerasa kalau tahapan ini memang mungkin akan sedikit ribet. Mungkin kalian akan berpikir, kenapa sih kita nggak langsung jualan aja gitu? Toh, banyak juga kok di luar sana yang memulai usahanya tanpa riset kayak gini. Tapi memang menghasilkan keuntungan juga gitu. Saya pribadi setuju, kalau langsung jualan dan promo sana-sini pasti akan ada aja yang beli produknya dan menghasilkan keuntungan. Tapi, di sini saya ingin bisnis teman-teman ke depannya dapat terus bertumbuh dan berkembang menjadi bisnis yang besar, karena bisnis teman-teman bisa menjadi solusi bagi masalah orang-orang. Jika dari 30 orang tadi mengatakan kalau masalah dan solusi yang teman-teman buat itu dirasa gak perlu, jangan dulu putus asa. Pertama yang harus dilakukan oleh kalian yaitu mengganti tempat atau area di mana kalian menanyakan itu pada orang-orang. Lakukan minimal 5 kali perpindahan lokasi untuk menanyakan pendapat tersebut. Karena bisa jadi bukan kurang tepat masalah dan solusi yang kalian buat, tapi bisa jadi lokasi tempat di mana kalian bertanya. Sebagai contoh, misal kalian mau berjualan pulpen dan bertanya soal masalah dan solusi yang kalian buat ke petani. Ya wajar aja kalau mereka bilang produk kalian gak dibutuhkan, karena memang mereka merasa itu gak perlu. Atau kalian nanya soal motif hijab ke laki-laki. Ya kalian akan mendapatkan jawaban yang gak sesuai, karena bukan peruntukannya. Jadi, silahkan cari tempat yang sesuai untuk melakukan validasi dari masalah dan solusi yang kalian buat tadi. Tapi, kalau udah ganti lokasi dan jawabannya tetap sama, itu berarti ide kalian dirasa nggak perlu dan akan percuma kalau dieksekusi, karena udah pasti akan sepi peminatnya. Hal yang harus kalian lakukan yaitu kembali ke tahap awal, tahap dimana kalian mencari masalah yang bisa dicari solusinya.
Jangan merasa pusing dan ribet ya, karena ini demi kebaikan bisnis kalian juga. Jadi, nanti kalian gak akan habisin banyak waktu dan uang cuma buat coba-coba jualan. Jangan lupa untuk terus belajar. Sekarang saya coba kasih contoh yang lebih jelas ya, supaya teman-teman paham gimana sih cara untuk prakteknya. Teman-teman kan tahu ya, kalau sekarang lagi hype banget jualan online. Banyak all shop yang sekali order itu bisa ratusan bahkan sampai ribuan pieces per bulan. Tentunya ini akan menjadi masalah kan? Apa sih masalahnya? Pertama, akan butuh banyak waktu buat mereka untuk packing barang pesanan. Jelas, mereka berpacu dengan waktu untuk memberikan layanan terbaik buat pelanggannya. Kedua, sistem packing konvensional atau yang biasa kalian lihat dari barang yang kalian terima. Itu sebenarnya cenderung ribet dan memakan banyak waktu, tenaga, dan bahan-bahan yang digunakan. Lalu, apa sih solusi yang bisa ditawarkan? Kalian kan bisa membuat sebuah solusi berupa kantong yang bisa memuat barang untuk dikemas, tapi di dalamnya udah ada bubble wrap-nya. Jadi nanti para penggunanya nggak perlu lagi kemas barang dengan bubble wrap, lalu bungkus lagi dengan plastik. Dengan kata lain, bubble wrap itu dengan kantong plastiknya udah menjadi satu bagian. Bayangkan berapa banyak waktu dan bahan yang bisa dihemat. Kalau menurut kalian ini udah cocok, sekarang coba teman-teman validasi ide yang tadi. Tapi kepada orang lain. Pertanyaannya, kepada siapa kalian akan bertanya? Tentunya kan kalian gak mungkin nih kalau nanya ke warung rumahan, karena meskipun mereka membutuhkan kantong plastik, tapi mereka gak perlu inovasi produk kalian. Atau kalian juga gak mungkin bertanya sama ibu rumah tangga biasa, karena mereka gak menjalankan usaha online, jadi mereka gak paham soal masalah itu. Tapi kalian juga gak mungkin bertanya sama pengusaha bolu, karena mereka juga nggak butuh plastiknya kalian. Jadi, perhatikan kepada siapa kalian akan menjual produk itu, jadi kalian tahu nih kepada siapa juga kalian harus memvalidasi ide bisnis kalian tadi. Sampai sini paham? Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, lakukan riset dengan meminta pendapat kepada orang-orang tentang bisnis yang kalian buat. Beritahu mereka tentang masalah dan solusi yang kalian tawarkan. Kedua, jika respon tidak memuaskan, jangan berputus asa dulu. Silahkan ganti lokasi di mana kalian bertanya. Karena bisa jadi bukan ide kalian nih yang salah, tapi kepada siapa kalian bertanya. Jika sudah berganti lokasi dan ide kalian dianggap tidak perlu, saran saya baru lebih baik untuk mencari masalah lain dan temukan solusi yang baru. Ketiga, kalian harus benar-benar paham bahwa tahapan ini adalah tahapan yang penting. Jadi, kalian gak perlu buang-buang waktu, uang, dan tenaga nantinya hanya untuk mencoba-coba dalam berjualan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian sebelum usaha kalian dijalankan. Itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai cara riset yang benar dalam bisnis untuk pemula. Semoga dengan video ini dapat memberikan referensi baru kepada teman-teman semua mengenai gimana sih caranya untuk melakukan riset untuk memvalidasi ide bisnis yang benar, sehingga bisnis kalian nantinya tidak mencoba-coba dan tentunya meminimalisir kegagalan saat bisnis coba untuk dijalankan. Dan semoga dengan video ini, bisnis teman-teman bisa terus bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa untuk menaruh pertanyaan atau pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai wadah untuk belajar bersama, sehingga bisa mencapai kesuksesan di dalam berbisnis juga bersama-sama. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, mohon untuk bantu share video ini kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini.
Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.